Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku penyaji ingin mempresentasikan sebagai tugas hukum administrasi yang diberikan oleh Profesor Sajiono tentang konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan dalam penerapan ketentuan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mediana Aulia Putri. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Saya semester 3 kelas G dari Fakultas Hukum. Lalu saya ingin menjelaskan kenapa mengambil topik yang satu ini. Mungkin karena akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan oleh media tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh banyak oknum-oknum pemerintah tertentu. Di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa poin dari presentasi saya hari ini, mulai dari konsep penyalahgunaan wewenang, penerapan protokol kesehatan, hingga konsekuensi hukum yang akan didapatkan nantinya. Saya mulai dari konsep penyalahgunaan wewenang. Untuk yang pertama, saya akan membahas Dethronement de pouvoir menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Belin. Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yakni yang pertama adalah penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Di sini yang dimaksudkan yang bisa diterapkan atau diberikan contoh dalam masa pandemi ini, saya mengambil tentang memanipulasi rapid test. Memanipulasi hasil rapid test ini kebanyakan dilakukan oleh instansi kesehatan hanya demi kepentingan pribadinya. Lalu untuk yang kedua adalah penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Hal ini banyak terjadi di jalan. Beberapa pelanggar protokol kesehatan yang diberhentikan untuk diberikan teguran oleh pemerintah yang berwenang atau pejabat yang berwenang ini, mereka diberikan sanksi berupa denda, namun denda itu memiliki nominal yang terlalu tinggi. Nah, menurut saya itu sudah keluar dari peraturan yang telah disepakati. Lalu untuk yang ketiga adalah penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi malah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada masa pandemi saat ini. Untuk yang pertama, memanipulasi hasil rapid test. Di sini banyak instansi maupun pemerintah-pemerintah tertentu yang mereka memalsukan hasil rapid test dari pasien-pasien yang sudah mengikuti rapid test tersebut. Ada beberapa pasien yang sebenarnya terduga negatif tidak terpapar virus corona, namun di hasil rapid test itu ditujukan bahwa pasien tersebut positif terpapar corona. Itu demi keuntungan pribadi, karena beberapa instansi kesehatan banyak yang mengambil keuntungan dari kejadian tersebut. Lalu, untuk yang kedua ada pemerasan para pelanggar protokol kesehatan. Di sini yang saya maksud pemerasan adalah para pejabat ataupun petugas yang berwenang dalam menegur para pelanggar protokol kesehatan yang ada di jalan maupun di daerah mana saja, itu terlalu tinggi saat memberikan sanksi berupa denda yang bernominal rupiah itu melebihi kesepakatan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Lalu untuk yang ketiga adalah penyalahgunaan BLT atau bantuan langsung tunai. Di sini banyak oknum-oknum yang mungkin mereka tidak seutuhnya memberikan bantuan langsung tunai itu kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, namun digunakan untuk keperluan pribadi. Memang ada sebagian yang mendapatkan, namun hingga saat ini banyak pula yang belum mendapatkannya.
Lalu saya akan menjelaskan tentang penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Ada 3 macam. Untuk yang pertama adalah perlindungan untuk diri sendiri dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus selalu menggunakan masker dimanapun, kapanpun kita berada. Mau itu di kerumunan maupun di rumah ketika ada seseorang yang datang untuk bertamu. Lalu yang kedua, membawa hand sanitizer saat kita beraktivitas di luar rumah. Itu sangat berfungsi karena bila tidak disediakan tempat mencuci tangan di tempat fasilitas umum, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer tersebut. Yang ketiga adalah menjaga jarak saat kita berada di luar rumah dari antar orang satu ke orang yang lainnya. Yang keempat, yang paling penting adalah kita harus rutin meminum atau mengkonsumsi vitamin serta makanan-makanan yang bergizi. Di masa-masa pandemi seperti ini sangat dianjurkan untuk tidak membeli makanan di luar rumah karena itu sangat berpotensi dalam menyebarkan virus secara cepat. Lalu yang kedua macamnya ada perlindungan diri sendiri dan orang lain. Pada masa pandemi ini sungguh diharapkan untuk berkurangnya perkumpulan-perkumpulan entah itu sekolah, bekerja, ataupun perkuliahan. Namun bila memang ada yang urgent atau penting, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Mulai yang pertama, bila memang berkumpul, diusahakan kita tidak boleh lama-lama saat berkumpul. Yang kedua, kita harus tetap menjaga jarak dengan teman kita, walaupun teman kita itu teman dekat kita, karena kita tidak tahu dia sudah bertemu dan beraktivitas dengan siapa saja selain kita selama beberapa hari tidak bertemu. Lalu yang ketiga, kita tetap menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap, mulai dari masker atau bisa juga kita pakai face shield agar kita lebih aman lagi saat berkumpul itu. Lalu yang ketiga ada pencegahan dan pengendalian protokol kesehatan di fasilitas umum. Untuk pencegahan dan pengendalian ini tergantung tempat masing-masing. Misalnya saja apabila memang restoran diusahakan tidak diperkenankan makan di tempat dan diusahakan harus dibawa pulang. Tapi jika memang ada beberapa yang membolehkan untuk makan di tempat, kalau bisa disediakan alat makan yang hanya untuk sekali pakai, bisa dari kertas maupun styrofoam agar mengurangi penularan rantai virus COVID-19 ini. Lalu yang kedua, perlu disediakannya alat cek suhu untuk para pelanggan yang datang. Yang ketiga, disediakannya hand sanitizer agar mereka lebih mudah jika tidak membawa sendiri. Untuk restoran yang di dalamnya ada meja makannya, diusahakan menertibkan peraturan satu meja makan tidak boleh lebih dari 2 ataupun 4 orang. Lalu memberikan instruksi untuk pelanggan agar tetap menjaga jarak, serta melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin pada area-area tertentu di dalam gedung tersebut. Lalu di sini saya akan membahas konsekuensi hukum yang akan didapatkan oleh para penyalahgunaan kewenangan. Untuk yang pertama ada sanksi administrasi oleh atasan pejabat yang bersangkutan bila tanpa adanya unsur pidana. Untuk yang pertama adalah teguran melalui lisan. Yang dimaksud teguran melalui lisan ini bila ada bawahan yang melakukan sebuah penyelewengan wewenang, dia patut ditegur oleh atasannya. Lalu yang kedua ada pemotongan gaji. Yang dimaksud pemotongan gaji ini bila memang pejabat yang bersangkutan ini masih terus menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat. Lalu yang kedua ada mutasi jabatan. Dari yang jabatannya tinggi bisa ditaruh ke yang lebih rendah atau ya seperti itu. Lalu ada penundaan pangkat. Untuk yang kedua adalah sanksi pidana pengajuan ke ranah hukum.
hukum. Di sini ada dua macam, yakni pidana penjara dan juga denda sebagai ganti rugi. Sini saya akan menjelaskan pula tentang larangan penyalahgunaan wewenang menurut beberapa pasal. Larangan penyalahgunaan wewenang menurut pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bila menurut pasal 17, badan dan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Lalu poin B, larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Pasal 18. Yang pertama, badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampur adukan wewenang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 huruf B apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan A. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan atau B. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Untuk yang ketiga, badan dan atau pejabat pemerintah dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana maksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf C apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan A. Tanpa dasar kewenangan dan atau B. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sini saya akan menyebutkan pula alat bukti dalam penilaian ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Untuk yang pertama ada surat atau tulisan, yang kedua ada keterangan saksi, yang ketiga ada keterangan ahli, yang keempat ada pengakuan pemohon, yang kelima ada pengetahuan hukum, yang keenam ada alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen. Alat bukti ini sangat dibutuhkan untuk membuktikan apabila pejabat benar-benar melakukan unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak. Lalu dari hasil presentasi saya hari ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya pemerintahlah yang sesungguhnya berperan sangat penting di masa pandemi COVID-19 ini. Sukses atau tidaknya pemutusan rantai serta berkurangnya pasien yang terpapar virus corona ini tergantung bagaimana pihak pemerintah bersikap tegas dan adil dalam menyikapi masyarakat. Buruknya tingkat perekonomian di Indonesia saat ini pun harusnya dapat teratasi oleh pemerintah dengan benar-benar menyalurkan dana bantuan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi di sini masyarakat sangat mengharapkan kesadaran pemerintah dalam bersifat adil dan mengayomi masyarakat di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih presentasi saya hari ini. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.